pun berduka cita, menurut kekristenan, duka citanya janganlah yang mendatangkan dosa. Ada orang yang berduka cita sampai berlarut-larut, saudara. Dia tidak bisa move on, dia tidak bisa bangkit, dia tidak bisa melakukan segala sesuatu, terpuruk kehidupannya. Itu tidak boleh, saudara. Malah itu akan menyusahkan diri kita, akan membuat kita menjadi. Kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan kita. Supaya apa? Supaya firman Allah itu tidak sia-sia dalam hidup kita. Tapi kita bersedih karena kita udah biasa bergurau, bercanda, atau berbagi kasih. Tak, saat dia bilang kita cuma kehilangan, saudara. Sebenarnya di dalam Tuhan kita bersuka cita. Bukan kita mendoain orang itu cepat mati, bukan maksudnya. Tapi kita bersuka cita. Dia meninggalkan tubuh fananya, segala hal yang tidak baik itu ditinggalkan, dan kita bersuka cita dia udah bertemu dengan Bapa di surga, tanpa dengan tubuh yang penuh dengan kesakitan, yang penuh dengan segala macam dosa. Kita berduka cita cuma boleh dikatakan sebatas kita berduka cita, tetapi kita bersuka cita dia sudah menjalani kehidupan setelah kematian. Itu adalah penunjukan. Makanya saudaraku yang kekasih, kenapa kita sebagai orang Kristen tidak boleh mendoakan bagi orang yang, ya, saat kematian itu tiba, itu yang membawa kita sekarang udah tanggung jawab Tuhan. Kalau kita masih hidup ini, kita harus berbenah diri. Kalau hidup kita yang masih belum beres, hidup kita ini yang masih belum benar, ya, harus kita. Karena kalau kita sudah mati, hidup tidak akan bisa tembus lagi ke alam maut sana. Karena ada jurang pemisah, akan ada alam yang sudah berbeda. Tidak ada lagi doa seorang anak yang dapat menghentikan siksaan api neraka untuk orang tuanya yang masuk ke neraka. Itu udah tanggung jawabnya dia di hadapan Tuhan saat kematian. Makanya saat kita masih hidup, berbuatlah sesuatu. Karena saat kita sudah, ya, semuanya akan mendapatkan rumah di rumah Bapa. Karena Tuhan dikatakan, Tuhan kita ini Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Ya, dia udah beri kepastian orang yang 50%. Walaupun dalam itu kita udah tahu nih, wah, waktunya kita ini udah hampir dekat nih. Kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada yang dikatakan sudah 75%, ada yang 80% udah hampir mau jadi. Berarti udah mau siap-siap nih. Tiket keberangkatan kita, nomor antrian kita ini udah hampir dekat. Bahkan dikatakan udah 99%. Itu hampir selesai. Wah, itu saat-saat kritis, dimana mungkin orang itu sedang koma kah, entah dia tiba-tiba lakukan apa-apa, tiba-tiba terkena serangan jantung kah, ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat rumah itu selesai sampai dikatakan finishing dan kuncinya diserahkan kepada kita, istilahnya sudah selesai, maka kita diserahkan kuncinya. Pintu itu terbuka buat saya dan saudara, dan disitulah Tuhan katakan, mari hipotek kita atau untuk rumah di surga itu, ya. Tapi saat kita dibasuh, ditebus oleh untuk pemimpin agamanya, untuk yang tertinggi di agama, umatnya harus mendoakan supaya Tuhan memberikan tempat yang layak bagi pemimpin. Tetapi kita sebagai orang Kristen bersyukur, bukan umatnya yang disuruh mendoakan supaya junjungannya, Tuhannya, nabinya diberi tempat yang layak di sisi Tuhan. Tapi kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang udah menyediakan tempat. Bukan kita yang mengusahakan, tetapi Dia yang mengusahakan. Karena apa? Saya